Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) meminta Komisi Pemilihan Umum membuat aturan yang mewajibkan partai politik dan calon legislatif melaporkan dana kampanye. Dana kampanye tersebut harus dilaporkan ke KPU dan diteruskan ke PPATK. Dengan adanya pelaporan dana kampanye, khususnya bagi calon legislatif, diharapkan dapat meminimalkan masuknya dana kampanye dari sumber tidak jelas. Sejauh ini, KPU telah menerbitkan peraturan KPU tentang dana kampanye, namun hanya mengatur dana kampanye parpol dan calon DPD. Sedangkan dana kampanye caleg diserahkan pada parpol masing-masing. Selain itu, tidak ada sanksi pidana bagi caleg yang enggan melaporkan dana kampanyenya. Karena itu, PPATK mengusulkan adanya sanksi moral, antara lain dengan diumumkan nama caleg yang tidak melaporkan dana kampanyenya oleh KPU dan PPATK. PPATK sendiri mengungkapkan bahwa transaksi perbankan mencurigakan meningkat 125% menjelang pemilu 2014. Karena itu, PPATK meminta lembaga penyelenggara pemilu juga meningkatkan pengawasan potensi politik uang oleh para calon legislatif yang akan ikut pemilu. Dan pemirsa, saat ini telah hadir di studio Wakil Kepala PPATK Agus Santoso, dan kita akan membahas lebih dalam mengenai potensi penyimpangan dana kampanye untuk caleg ini. Ya, Pak Agus, PPATK sudah mendorong KPU ini untuk membuat aturan khusus berkaitan dengan dana kampanye caleg. Ini sejauh mana Pak sampai tahap ini finalisasinya Pak? Kita sudah bertemu dengan tim KPU 2 minggu yang lalu. Saya juga sudah beberapa kali ketemu dengan Pak Husni. Kita akan sama-sama dorong supaya sebelum akhir tahun ini bisa tercapai. Tapi sampai sejauh ini KPU menanggapi baik seperti itu, akan ada aturan juga begitu? Ya, saya kira kita sudah menyampaikan visi ini ya. Ini sebetulnya bukan hal yang aneh-aneh. Ini kan kita tahu kita sama-sama ingin mendorong pemilu yang bersih gitu. Jadi saya kira ini bukan hal yang di luar common sense. Oke, tetapi KPU sendiri sudah memiliki aturan yang mengatur berkaitan dengan dana kampanye. Apakah ini tidak cukup, Pak? Ya, sebetulnya memang undang-undang pemilu itu mengatur bahwa partai peserta pemilu wajib melaporkan dana kampanyenya. Ya, lalu kita secara common sense mengartikan bahwa partai politik itu tidak cukup hanya bendahara atau rekening partai. Partai itu kan terdiri dari para anggota. Nah, ini yang kita minta juga bukan seluruh anggota yang diusung jadi caleg saja. Gitu. Jika melihat dari pernyataan Pak Agus, sebenarnya tidak susah ya untuk merealisasikannya. Tapi kenapa tidak segera dibuat seperti itu? Bertemu cukup sekali, saya itu oke, diberikan aturannya seperti itu, Pak? Ya, apa yang menjadi kendala begitu? Ini kita bukan hanya ini salah satu dari substansi yang dibicarakan. Tentu kita ada substansi lain dalam MOU ini adalah sebetulnya mengenai pertukaran informasi juga antara PPATK dan KPU nantinya gitu. Cuman bagi PPATK sebetulnya tidak ada satu kerahasiaan, tidak ada halangan untuk melihat rekening semua orang. Cuma nanti kita akan lebih fokus seandainya kita sudah mendapatkan secara sukarela rekening-rekening yang digunakan oleh para caleg untuk membiayai kampanyenya. Itu kita hanya supaya lebih bekerja secara lebih efisien, lebih fokus, dan kalau ada penyimpangan-penyimpangan akan lebih cepat bekerjanya ketimbang harus mencari satu persatu gitu. Memang secara mekanisme untuk menyebutkan partai itu berarti terkait elemen-elemen semua di dalamnya. Tetapi apakah harus ada aturan khusus sendiri Pak untuk calegnya begitu? Karena untuk DPD sendiri juga sudah diatur tersendiri begitu. Ya, inilah menjadi kita menganalogkan, misalnya di DPD juga isinya orang-orang. Lalu kenapa kita tidak meminta caleg-caleg ini memang voluntary basis. Oleh kita pendekatannya tidak sanksi hukum, ini hanya masalah etika, masalah moral, masalah keinginan bersama untuk membangun suatu proses pemilu yang bersih. Seperti itu sebetulnya. Tetapi jika tidak ada sanksi efektif atau sanksi tegas seperti itu, banyak orang mengira untuk apa dibuat aturan seperti itu, hanya sia-sia saja nanti jatuhnya, bagaimana? Ya, nanti kita akan membangun yang disebut sebagai naming and shaming. Maksudnya menyebutkan nama dan quote-unquote mempermalukan gitu. Mempermalukan dalam artian positif ya, karena ini sebetulnya untuk membangun kredibilitas si caleg sendiri, sehingga nanti kita sebutkan si A
telah melaporkan, kita kasih contreng saja, kita tidak nyebut nomor rekening, tidak nyebut nominal. Si A telah melaporkan contreng, si B tidak melaporkan contreng. Nanti masyarakat memilih. Nah, si A melaporkan rekening dana kampanyenya, si B tidak melaporkan. Lalu pilih siapa? Milih si A atau milih si B? Secara morality kan, ya tentu kita milih si A dong, orang yang tidak risih, ya karena dia merasa bersih, dia tidak risih, dia melaporkan apa adanya, kepingin transparan. Memang kepingin mendorong pemilu bersih seperti itu. Memang sudah akan dilakukan atau sudah mulai dijalankan, Pak? Ya ini wacana ini kita dasarnya tadinya riset PPATK. Riset PPATK mengatakan dari 2 kali pemilu 2004 dan 2009 itu 2 tahun sebelum pemilu laporan LTKM dan LTKT kita itu meningkat 125%. Lalu kita juga melihat satu pola calon legislatif itu menjadi terlapor. Dan cenderung meningkat. Lalu kita diskusikan bersama Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Bareskrim, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan 9 perguruan tinggi guru besar pada waktu itu. Lalu forum itu menyepakati kalau gitu kita dorong pemilu bersih dengan cara kenapa caleg-caleg itu tidak kita mintakan saja rekening dana kampanyenya untuk dilaporkan secara sukarela. Lalu sanksinya adalah sanksi moral tadi, naming and shaming tadi. Oke, baik. Angka 120% cukup besar ini, Pak ya. Tetapi sejauh mana potensi dana-dana ilegal seperti ini yang akan digunakan ini dalam kampanye untuk 2014? Kita harus jeda sejenak karena kita akan membahasnya saat lagi. Agus, ini dari penelitian yang dilakukan oleh PPATK ini sejauh mana, Pak, ini yang sudah terrecord ini dana-dana ilegal ini untuk bekal kampanye nanti 2014. Ya, artinya begini ya, kalau kita ngelihat kasus-kasus yang ada di KPK ya, atau dari data PPATK lah, dari tindak pidana pencucian uang itu 67% itu tindak pidana korupsi. Dari 67% tindak pidana korupsi itu, saya kira kita bisa melihat para politisi yang sekarang ini terlibat dalam tindak pidana korupsi itu. Nah, jadi dari berbagai sudut pandang itu, kita tentu harus melakukan upaya pencegahan. Tidak kita jangan pemberantasan terus. Bagaimana kalau kita melakukan pencegahan? Inilah salah satu upaya pencegahan itu. Supaya jangan sudah belum apa-apa masih jadi caleg, ada dana ilegal misalnya masuk. Ada upaya-upaya melakukan money politics masuk bukan ke partai, tapi kepada oknum-oknum ini gitu. Nah, jadi kita kepingin cegah lebih awal. Kalaupun tidak ada, bagi PPATK sebetulnya tidak apa-apa juga. Tapi ini kan justru ingin kita meningkatkan kredibilitas daripada para caleg itu sendiri. Dia bisa bilang, lihat nih, aku nih orang yang niatnya baik, niatnya bersih, niatnya transparan, niatnya memang bekerja untuk negara. Saya secara sukarela laporkan bahwa ini rekening dana kampanye saya. Kalau ada apa-apa, silahkan, saya sudah sampaikan nih rekeningnya. Nah, kalau dia nanti mau pakai rekening lain, itu udah masalah etik, masalah moralitas. Tetapi dari PPATK sendiri, semisal banyak yang tidak mau ini, Pak, apakah bisa PPATK lebih proaktif seperti itu dengan melakukan penelitian terhadap caleg-caleg tertentu yang memang mencurigakan dan akhirnya diberikan laporan atau masyarakat bisa mengetahui begitu ternyata track recordnya itu tidak bagus seperti itu? Kami tidak bisa ke masyarakat. Tetapi dengan MOU nanti dengan KPU, kalau ada transaksi keuangan mencurigakan dari para caleg, kami akan sampaikan ke KPU, gitu. Nah, nanti tentu KPU silakan saja bagaimana berhubungan dengan partai-partai peserta para parpolnya itu, gitu. Tapi kita akan sampaikan kepada otoritasnya dalam hal ini kepada KPU. Sama seperti halnya dalam pemilihan Hakim Agung misalnya. KY itu memintakan kepada kami calon-calon Hakim Agung ini track recordnya seperti apa. Kalau di level PNS, malah Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2012 untuk pengangkatan pejabat eselon 2 strategis dan eselon 1 itu agar institusi yang bersangkutan memintakan dulu track record yang bersangkutan. Sekarang ini zaman sudah berubah. Menjadi pejabat, menjadi legislator, tidak cukup hanya masalah skill, kompetensi, pengalaman. Tapi juga track record, integritas ini penting. Kita ingin mewujudkan Indonesia yang bersih. Jadi
kompetensi harus bagus, skill bagus, pengalaman oke, tapi integritas juga nomor satu. Oke, tetapi untuk sebelumnya PPATK belum pernah Pak memberikan track record caleg seperti itu kepada KPU? Belum, ini karena belum ada MOU kita kepingin karena itulah tadi di MOU ini ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan dalam pertukaran informasi, antara lain pertukaran informasi mengenai kalau kita mendapatkan beberapa caleg itu ada temuan LTKM-nya, laporan transaksi keuangan mencurigakan. Tetapi sejauh ini tanggapan dari KPU selain harus meminta kesediaan dari caleg untuk menyerahkan nomor rekening dan juga tadi berkaitan akan menyerahkan berkas jika memang ada transaksi mencurigakan, tanggapannya sejauh ini seperti apa? Oh, teman-teman KPU sangat positif. Ya, ini hanya tinggal di tataran teknis. Saya percaya tentu pimpinan KPU akan mendorong ini, dan saya percaya juga para tokoh politik di negeri ini tentu akan mendukung ini, karena tujuannya baik, tujuannya adalah untuk mewujudkan pemilu yang bersih, dan PPATK tidak ada intention untuk misalnya mengumumkan oh ini orang jelek, ini baik, enggak. Kita cuma mengumumkan bahwa nama ini sudah melaporkan rekening dana kampanye, nama ini tidak melaporkan, cuma itu aja. Tidak menyebutkan nomor rekeningnya nomor berapa, di bank mana, nominalnya apalagi, nggak boleh, itu kan ada rahasia bank. Oke. Jika nantinya Pak, jika nantinya memang sudah ada aturan seperti itu yang dikeluarkan oleh KPU dan masih saja banyak caleg yang dablek seperti itu, apalagi sekarang juga mereka sudah mulai antisipasi untuk apa meribetkan seperti itu berkaitan dengan aturan yang akan digodok bersama ini? Yang pertama nanti masyarakat yang menilai. Tentu masyarakat bisa menilai kalau seseorang itu mau melaporkan secara transparan, ini loh saya sudah melaporkan nomor rekening yang saya gunakan. Tentu akan persepsi masyarakat berbeda dengan orang yang aku sih tidak mau ngelaporin, untuk apa itu, nggak ada gunanya apa itu. Mengenai keribetan itu sama sekali nggak ribet, orang cuma tinggal bilang bahwa ini loh nomor rekening saya yang saya gunakan untuk kampanye. Mau satu rekening bisa 3 rekening misalnya nih, karena di bank ini lebih luas, di bank ini lebih segmennya lain ya. Mungkin pakai 3 bank, 4 bank, nggak apa-apa. Sebutkan aja saya punya 4 rekening dana kampanye, itu nomor ini di bank ini, di bank ini. Dan itu tidak akan kami laporkan, kerahasiaan rekening, nominal tentu kami jaga. Kami terikat kepada sumpah jabatan, kita terikat kepada undang-undang. Ini hanya mendorong kredibilitas, menaikkan kredibilitas para caleg itu sendiri. Oke, baik. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam. Saat lagi kita harus jeda pariwara lagi, Pak. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam dialog. Pak Agus, ini kan tidak ada sanksi tegas, berarti membutuhkan reaksi atau kerjasama dari masyarakat sebelum mereka menentukan siapa yang akan dipilih oleh mereka. Nah, ada tidak Pak sosialisasi kepada masyarakat? Jangan-jangan jika tidak ada sosialisasi, masyarakat juga tidak akan istilahnya dengan ada nama-nama caleg-caleg yang melaporkan, tidak melaporkan, itu mereka cuek saja seperti itu? Iya, tentu pertama saya harus berterima kasih kepada Berita Satu yang sudah menyampaikan ini kepada publik ya. Kemudian mudah-mudahan wacana ini akan bergulir terus seperti gunung es, membesar dan menyebar. Nah, tentu ke depan apabila ini kita dengan KPU sudah selesai menyusun ini, tentu kita akan sosialisasikan bersama. Akan kita kampanyekan lah pemilu bersih. Pemilu bersih, pemilu jujur dan adil. Tapi kita ngambil yang bersihnya aja nih dulu ya kan, supaya mereka mau menyampaikan rekening dana kampanye mereka. Pak, terkait dengan dana kampanye, apabila ditemukan dana kampanye ilegal seperti itu, apakah bisa nanti diumumkan dengan tindak pidana pencucian uang seperti itu? Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, karena memang tindak pidana pemilu itu tidak termasuk sebagai tindak pidana asal dari pencucian uang pasal 2 Undang-Undang TPPU. Tetapi kejahatan itu biasanya itu berulang. Kejahatan itu berulang. Kita tidak pernah temukan kejahatan itu cuma dilakukan satu kali. Biasanya dia modus berulang, itu lagi gitu. Sehingga itu tinggal tunggu waktu. Kalau bagi orang yang sudah jahat, sudah korup misalnya gitu, itu tinggal tunggu waktu aja ketangkepnya itu, gitu. Karena mereka kalau merasa aman dia akan ulangi lagi, seperti itu. Oke, baik, Pak. Dengan tanggapan dari KPU yang begitu positif ini berkaitan dengan yang diminta oleh PPATK, optimis Pak sebelum pencalekan ini berlangsung akan sudah ada aturannya? Saya optimis, tentu kita sama-sama mendorong saja.
supaya ini terwujud. Saya tidak ingin menebar kontroversi tentunya, kita ingin ini mendapat dukungan karena tujuannya baik dan tidak ada resiko bagi caleg itu untuk menyampaikan, karena menyampaikan nomor rekening, tidak menyampaikan nomor rekening bagi PPATK itu sebetulnya sama. Yeah. Jadi kita justru ingin memberikan deliverables yang sifatnya mendukung kredibilitas dari para caleg itu, kelihatan bahwa mereka itu orang yang transparan, punya itikat baik, tidak ingin macam-macam, nggak ingin neko-neko. Itu aja yang kita ingin dorong. Menunjukkan bahwa inilah caleg-caleg kita ini sudah punya kredibilitas, tidak mau menyembunyikan sesuatu terkait dengan kemungkinan penyimpangan keuangan, kemungkinan melakukan money politics. Mereka sudah katakan say no to money politics, saya serahkan nomor rekeningnya secara gentleman. Itu aja yang kita ingin itu. Oke, baik. Oke, Pak, dengan adanya transparansi dana seperti ini, apakah bisa untuk mengurangi sengketa pilkada seperti itu? Nah, inilah kalau ada sengketa pilkada, ada penyimpangan dana kampanye dan sebagainya, ada money politics. Kalau rekeningnya tidak disampaikan lebih dulu, saya mencarinya itu akan lebih lama, sedikit lebih lama. Kalau ini akan jauh lebih cepat. Berarti bisa membantu untuk ini ya, mengurangi sengketa pemilu seperti itu ya? Mengurangi sengketa pemilu, mencegah sengketa pemilu karena penyimpangan dana. Kemudian lebih efisien, cara kerjanya lebih fokus. Mana yang kita mesti terakhir tuh kita lebih fokus gitu, karena yang bersangkutan tuh sudah menyampaikan itu. Oke, baik. Mungkin yang terakhir, seberapa efektif ini Pak dengan aturan ini untuk kita bisa mendapatkan pemilu yang bersih dan jujur? Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Ya. tentu akan berdampak besar. Saya kira kita dapat momentum. Ini adalah pemilu yang sangat penting 2014 ini untuk melakukan perubahan. Ya. Tentu masyarakat juga ingin Indonesia menjadi Indonesia yang bersih, ini kita sudah ada momentumnya. Ya. Jadi saya kira marilah kita dukung program yang sifatnya mempersempit ruang gerak para koruptor, mempersempit ruang gerak para pencuci uang, menaikkan orang-orang yang punya kredibilitas untuk memimpin negeri ini. Ya, mungkin masyarakat menonton juga mengamini nih Pak apa yang menjadi harapan Bapak. Mudah-mudahan kami dapat dukungan dari masyarakat, media, dan para tokoh politik. Iya. Baik, terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, tetaplah pemirsa, karena kami masih memiliki sejumlah informasi menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami.